Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan yang menjalankannya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan keberkahan di dalam usaha peternakan endok kita. Rekan-rekan semua, ini ya penampakan untuk kandang kita yang sudah selesai untuk pengurukan tanahnya. Ini sudah berubah menjadi warna kekuning-kuningan ya rekan-rekan, karena juga untuk tanahnya yang kemarin berwarna hitam ini sudah berubah menjadi kuning. Semoga dengan pengurukan tanah ini kandang kita menjadi fresh dan juga untuk ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan. Rekan-rekan semua, di dalam usaha peternakan endok ini ada dua sistem yang biasanya sering digunakan oleh rekan-rekan semua. Yang pertama adalah sistem ternak dengan pembibitan, yang kedua adalah sistem ternak dengan pembesaran. Yang mana kedua sistem tersebut kalau kita kelola dengan maksimal, insya Allah saja akan bisa mendatangkan keuntungan. Kebetulan untuk kandang kami ini menggunakan sistem ternak pembibitan. Kemarin ada yang sempat bertanya ke saya mengenai apakah untuk usaha ternak endok itu bisa dijadikan penghasilan utama. Ini sekalian akan saya jawab untuk pertanyaan dari rekan tersebut. Dan jawaban saya adalah bisa, terutama di dalam usaha ternak sistem pembibitan. Di video yang lalu sudah pernah saya kalkulasi ya rekan-rekan untuk masalah berapa rupiah yang kita dapat di dalam usaha peternak endok sistem pembibitan ini. Yang perlu dicatat bahwasanya setiap usaha itu memang perlu proses. Apabila rekan-rekan fokus betul dalam usaha peternak endok, bisa menggunakan dua sistem yang tadi kita sebutkan, yaitu pembibitan dan juga pembesaran. Tapi yang perlu diingat rekan-rekan, di langkah awal itu kita tidak harus berambisi dengan masalah populasi. Jangan sampai karena kita berambisi dengan masalah hasil, kita lupa bahwasanya di dalam beternak ini memang banyak sekali kendala-kendalanya. Usahakan untuk populasi sedang saja sambil kita belajar di dalam masalah beternak endok secara intensif. Rekan-rekan semua, di dalam setiap usaha ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah risiko. Di dalam proses ini, rekan-rekan, kita harus banyak-banyak belajar, sharing dengan peternak-peternak yang mungkin saja kita anggap lebih senior. Karena dari pengalaman-pengalaman mereka itulah yang nantinya akan kita gunakan dan kita terapkan di dalam usaha peternakan kita. Perlu dicatat juga untuk rekan-rekan semua, tidak ada usaha yang langsung bisa instan menjadi besar kecuali lewat proses. Ketika proses ini kita lakukan dengan maksimal, saya yakin untuk ke depan kita akan berhasil dalam suatu usaha itu, terutama di dalam usaha beternak endok. Yang selanjutnya adalah masalah risiko dan kendala. Saya yakin di setiap usaha pasti hal tersebut ada. Apalagi di dalam usaha peternak endok ini
kendala yang sampai saat ini menjadi momok yang terbesar adalah masalah penyakit. Di samping kendala-kendala lain yang harus kita hadapi. Apalagi kita beternak di dalam sistem pembibitan ini. Banyak sekali kendala selain penyakit, untuk masalah produksi juga harus kita perhatikan. Dengan banyak belajar dan juga sharing kepada peternak-peternak yang kita anggap lebih senior, untuk masalah kendala-kendala tadi kita berharap bisa kita antisipasi. Rekan-rekan semua, kembali kita ke pembahasan awal bahwasanya untuk ternak ini kalau kita jadikan sebagai usaha utama atau penghasilan utama itu relatif ya rekan-rekan. Dalam artian penghasilan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dalam arti ketika kebutuhan kita itu besar dengan beternak entok populasi yang minim, saya yakin itu juga tidak mungkin bisa terpenuhi. Tapi sebaliknya, kalau kebutuhan kita minim dengan beternak endok populasi yang besar, saya yakin ini akan menjadi penghasilan. Apalagi kalau kita betul-betul fokus dengan manajemen yang bagus, saya berkeyakinan bahwasanya untuk beternak endok ini bisa menghasilkan. Tidak kita pungkiri ya rekan-rekan semua bahwasanya untuk usaha di dalam beternak endok ini masih dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain. Dalam artian untuk masalah ternak endok ini mindsetnya memang akan merugi, terutama bila melihat masalah pakan dan juga masalah penyakit. Dengan berproses dan juga banyak belajar, hal-hal tersebut dapat kita antisipasi. Itu ya rekan-rekan pendapat saya tentang beternak endok ini. Mungkin di antara rekan-rekan peternak lain mempunyai argumen yang berbeda, itu juga sah-sah saja. Hanya itu ya rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat, ayo ternak kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.